Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang berbahagia, selamat bertemu dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Anak-anak Bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran mengenai pengalamanku, Bapak ingatkan sama kalian untuk klik like dan subscribe-nya ya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi kelas 2 yang akan dibahas selanjutnya. Kan anak, sebelum kita mulai memasuki materi pelajaran, sekarang Bapak akan menginformasikan dulu kepada kalian bahwa untuk kelas 2 semester 2 ini kita mulai dari tema 5 yaitu pengalamanku. Nah, subtema 1 pengalamanku di rumah. Bapak yakin kalian sudah banyak pengalaman di rumah kalian ya. Apalagi setelah liburan ini ya, meskipun sekolah belum aktif karena masih daring ya, belum tatap muka, pasti pengalaman kalian akan makin banyak ya. Karena kalian kegiatannya sehari-hari berada di rumah. Oke anak-anak. Nah ini tujuan kita melakukan pembelajaran tema 5 ini. Yang pertama, dengan maju ke depan kelas. Ini berarti kalau lagi tatap muka ya anak-anak ya. Siswa atau kalian dapat mempraktekkan ungkapan santun menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dengan kemajemukan dengan benar. Nah, di sini berarti tujuan dari pembelajaran ini kalian belajar melakukan sopan santun ya, belajar meminta maaf jika melakukan kesalahan ya, dengan baik dengan teman, orang tua atau dengan siapapun. Kalau berbuat salah, kita harus minta maaf dengan penuh sopan santun dengan kata-kata yang lembut, yang sopan ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, nanti dengan mengamati gambar ya, gambar jam dinding nanti ada ya. Siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Nah, berarti kita nanti belajar mengenai satuan baku ya. Satuan baku alat untuk mengukur panjang suatu benda. Oke. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati berbagai gambar benda. Terutama di rumah kamu ya, di rumah kalian. Nanti kalian amati barang-barang atau benda-benda yang ada di rumah kalian. Kalian coba ukur ya. Nah, jadi siswa dapat memilih alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda yang diukur dengan tepat ya. Misalkan kursi, alat ukurnya apa? Nah, itu ya. Gelas bisa ada diukur dengan alat apa gelas diukurnya. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi itu tujuannya. Tujuan yang keempat adalah dengan mengamati gambar lagi. Siswa dapat menentukan panjang dan pendek bunyi. Ini ada hubungannya dengan musik ya. Pada pola irama sederhana, berbirama 2 dengan tepat. Kemudian yang kelima, siswa mengamati teks lagu Bunda Piara. Siswa dapat memainkan pola irama sederhana ya. Jadi yang akan kita pelajari hanya sampai 3 aja nah ya. Untuk keseniannya nanti pertemuan selanjutnya. Sudah Bapak bilang tadi di awal, kalian pasti sudah banyak pengalaman sehari-hari di rumah ya, maupun di lingkungan dengan kawan-kawan bermain ya. Nah, kalian lihat ada beberapa gambar di sini, ada 4 gambar. Gambar 1 ya, ada sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, ada 2 orang anak ya, sedang melakukan kerja bakti di rumahnya ya, membuat taman, membersihkan taman ya. Kemudian yang kedua ada 3 orang anak menjadi juara
lomba puisi. Yang ketiga, ada beberapa orang anak lagi asik bermain galah asin ya. Lagi asik bermain galah asin. Kalian pernah nggak bermain galah asin? Tahu ada permainan? Nah, mudah-mudahan tahu ya kalian ya. Karena permainan galah asin merupakan permainan tradisional dari negara kita yang harus kita lestarikan. Kalian harus mengetahui, harus bisa bermainnya. Karena kalau sudah bermain, asik sekali permainan galah asin, anak-anak ya. Nah, kemudian yang keempatnya, nah di sini ada dua orang anak ya, sedang apa nih? Sedang berekreasi ya ke pantai atau ke danau nih ya. Siapa yang pernah rekreasi ke danau nih anak-anak nih? Kelas 2 nih. Ada dah ya yang pernah berekreasi. Nah, mudah-mudahan ada ya. Nah, kalau ada, nanti ceritakan ya. Ceritakan sama guru kalian ya. Asiknya pengalaman kalian selama liburan ya. Nah, ini gambar-gambar ini merupakan pengalaman-pengalaman. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya selama liburan ini ya. Mudah-mudahan kalian liburannya mengasihkan ya. Tapi sekarang dikurangi lagi mainnya karena sudah mulai lagi masuk semester 2 ya. Jadi liburannya sudah selesai untuk liburan semester 1. Kita masuki liburan kita memasuki pembelajaran di semester 2 tahun baru ya, tahun 2021 bulan Januari kita mulai belajar lagi. Meskipun kita masih belajar daring ya, nah, tapi kalau kita belajarnya dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan bisa berprestasi. Oke anak-anak, kita coba lihat nih ya, nah, subtema 1 nih ya. Pembelajaran 1, subtema 1 tentang pengalamanku di rumah. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah bacaan, ada gambar juga. Gambar anak-anak sedang ngambil jam dinding ya. Ngambil jam dinding. Di sini kalau di bacaan, nama anaknya si Benny ya. Saat liburan, Benny ini membantu orang tuanya, membantu mamanya di rumahnya ya. Dia asik sekali tuh. Benny membantu ibu memajang jam dindingnya. Oh ya, memasang jam dinding di rumahnya. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Kemudian Benny juga membantu kakak membersihkan kamar. Wah, rajin sekali si Benny ini ya. Nah, kalian rajin kayak Benny gak? Suka bantu mama dah kalian nih? Nah, mudah-mudahan kalian juga suka membantu orang tua kalian ya. Harus dibantu orang tuanya. Kasihan kalau ada dibantu ya. Tidak ada yang bantu, kasihan orang tuanya. Kalian harus membantu kayak Benny ini nih. Rajin sekali Benny ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang ada sebuah bacaan. Ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Bapak bacakan ya. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Ya. Nah, ingat ya tadi ya. Minta maaf kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf ya. Coba sekarang kalian belajar berlatih ya, berlatih menulis ya, menulis sesuai dengan bacaan yang ini nih, yang tadi Bapak bacakan ya. Nah, pertanyaannya untuk yang pertama adalah apa yang terjadi dengan jam dinding? Nah, apa yang terjadi dengan jam dinding tadi ya? Kamu cari di bacaan ini ya. Kamu cari apa sih yang terjadi dengan jam dinding nih? Nah, dicari ya, dibaca kembali. Kemudian yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Nah, ada ya, jawabannya pasti ada di atas ini. Kemudian mengapa jam dinding jatuh? Nah, mengapa bisa jatuh? Nah, pasti ada juga di atas. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengambil jam dinding? Nah, lihat gambarnya ya, bagaimana cara mengambilnya ya. Nah, kemudian yang kelima, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya ya? Ini ada di sini dibacaannya lengkap semuanya. Kalian tinggal salin yang ini ya, salin
ditulis di buku latihan kalian, kemudian kirimkan ke ibu gurunya melalui WA grup ya. Nah, dipoto, dikirim melalui WA grup ke guru kalian ya. Ini tugas pertama yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada sebuah percakapan nih antara masih Benny nih ya, masih Benny dan ibunya. Jadi Benny tidak sengaja nih, kalau lihat gambarnya Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dindingnya sehingga jam dindingnya rusak, pecah nih. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Benny? Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Oke, itu ucapan si Benny meminta maaf kepada ibunya. Apa kata ibunya? Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali, hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, gitu ya. Kan, ini sebuah komunikasi ya antara anak dengan mamanya. Anaknya tadi namanya Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dindingnya sampai rusak. Kemudian dia meminta maaf kepada mamanya ya. Nah, begitu kamu pun harus begitu juga. Kalau ada kesalahan ya, harus meminta maaf kepada orang tua kalian ya. Oke, kita lihat seterusnya. Nah, ini ada apa nih? Sebuah jam ya, sebuah jam. Ada jam dinding juga nih, ya. Nah, Benny, kita lihat ya, kita Bapak bacakan ya. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugas mengukur panjang benda. Benda yang ada di rumah Benny, ya, benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding itu? Nah, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Berarti alat yang untuk mengukur, kita lihat gambarnya apa nih? Nah, ada jam dinding, ini alat mengukurnya apa namanya nih? Ya, namanya. Oke, ada bacaannya di bawah. Alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah namanya penggaris. Ya, penggaris disebut juga mistar. Ada yang nyebut penggaris, ada yang nyebut juga mistar, sama ya. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Nah, pernah ada kalian menggunakan penggaris? Pernah, pasti pernah ya. Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Ayo, apa aja? Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Ini ada nih. 0, 1, 2, 3. Ini satuannya nanti apa namanya? Ada di sebelah tuh tulisannya ya. Kalau kalian ini lihat di tulisan di pojok sini, di atas dikit ada ya. Nah, kita coba apa sih satuannya ya. Percakapan dari Benny dengan mamanya. Benny bertanya kepada mamanya di sini. Tadi kalian baca lagi ya. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa namanya. Nama satuannya Benny lupa. Nah, berarti si Benny bertanya nih ya. Oke. Kemudian dijawablah oleh mamanya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm ya. Itu kata mamanya. Kemudian Benny bertanya lagi, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Ibunya menjawab lagi, cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari 0. Ya. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Nah, itu cara mengukurnya ya. Iya Bu, terima kasih, kata Benny-nya. Berterima kasih karena sudah mendapat penjelasan dari mamanya. Nah, sekarang tugas untuk kalian lagi. Tugas untuk kalian nih ya. Tugas untuk kalian, kamu atau kalian sudah mengetahui cara mengukur benda yang tadi dijelaskan oleh Mama Benny tadi ya. Ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu, berarti yang ada di rumahmu ya. Gunakan penggaris untuk mengukurnya. Tidak usah banyak-banyak, 5 aja ya. 5 benda aja kamu ukur, berapa satuannya. Oke, itu aja ya. Berarti ada 2 tadi tugasnya ya. Tugas pertama ini tugas yang ke
2. Ditulis di buku latihan ya. Di buku latihan, kirimkan ke gurumu melalui grup WA ya. Melalui grup WA. Nah, gitu aja ya anak-anak ya. Nah, dikerjakan. Jangan lupa bilang nanti sama mamanya ya absennya dengan cara mengisi kolom komentar. Nah, kolom komentarnya misalkan nama kalian ya, namanya misalkan siapa namanya? Boleh lah misalnya namanya Denny misalkan ya, atau siapa Adawiyah misalkan Adawiyah, atau ya banyak lah nama kalian ya ditulis ya. Adawiyah kelas 2 hadir. Nah, gitu di komen ya. Jadi guru kalian tahu, oh berarti Adawiyah ini telah mengikuti atau telah menonton video ya, telah menonton video mengenai pembelajaran kelas 2 gitu ya. Nanti ya di kolom komentar ya. Kalian isi dengan mamamu atau apa orang tuamu atau abang kalian ya. Sama-sama ngisinya ya. Oke anak-anak. Nah itu aja untuk pertemuan kali ini. Tidak usah terlalu banyak ya. Nanti baru kita nyanyiannya pertemuan berikutnya. Nah untuk pertemuan sekarang cukup sampai di situ dulu ya. 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan jangan lupa klik like dan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran yang untuk kelas 2 atau untuk yang lainnya ya, yang Bapak ini di YouTube ya. Nah, jadi sekali lagi klik like dan subscribe-nya karena like dan subscribe-nya gratis tuh nak ya, nggak bayar, tinggal diklik aja kok ya. Tinggal diklik like dan subscribe-nya. Nah, jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, bagi kawan-kawan kalian, bagi teman kalian, bagi tetangga kalian, bagi saudara kalian, maka disebarkanlah atau di-share video ini boleh melalui Facebook boleh, melalui WA boleh, melalui Instagram boleh. Silahkan di-share ya, atau langsung kasihkan linknya yang kalian telah terima dari guru kalian, atau langsung aja kalian masuk ke channel Education and Sport ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi untuk kelas 2 ini ya. Tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-2. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya kamu kerjakan di buku ya, dikirim ke WA guru kalian ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.